Tema kali ini insya Allah mukjizat bahasa Al-Quran dalam perspektif ulama klasik. Dan kurang lebih ada 7 tema atau 7 materi atau 7 pembahasan ya. Pertama, definisi mukjizat dan prakteknya kepada Al-Quran. Kenapa bahasa Arab untuk mengetahui mukjizat Al-Quran ini. Kemudian kenapa ulama klasik yang dipilih kali ini dalam pembicaraan kali ini. Kemudian manfaat mengetahui mukjizat bahasa Al-Quran, sejarah perkembangan mukjizat bahasa Al-Quran, dan yang keenam pembahasan mukjizat bahasa Al-Quran pada kajian ulama-ulama klasik. Beberapa contoh mukjizat bahasa Al-Quran. Kurang lebih 7 tema ini atau 7 poin-poin ini yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Kata mukjizat, mukjizat itu diambil dari kata ajaz, sesuatu yang ada di akhir. Jika di dalam bahasa Arab kata ajaza, ajaza sendiri itu ketika sesuatu itu ada 2 bagian, bagian belakang itu disebut ajza, bagian belakang manusia ini disebut ajza, bagian depannya namanya sodar. Makanya ada istilah dada sodar. Kenapa? Karena dia ada di bagian belakang. Nah, kemudian ajaza menjadi ma'amah itu suatu yang sebenarnya dalam aslinya itu berbentuk. Karena aslinya itu bentuk yang akhir. Karena seseorang biasanya di umur yang akhir itu lemah, makanya dalam bahasa Arab dikatakan dia itu ajuz. Dia itu tua. Kenapa? Karena dia ada di marhalah atau di fase yang di akhir. Oleh karena itu dinamakan lemah, ajuz. Kenapa? Dia bagian akhir. Asli dari makna hissinya itu ajaza itu akhir. Nah, kemudian berpindah ke makna maknawi yang sebuah artinya lemah, itu dikarenakan alaqahnya atau hubungannya, karena sesuatu itu yang berada di akhir biasanya berbentuk lemah. Selanjutnya kata ajaza ini dipindah ya bentuk derivasinya ke kata kerja transitif menjadi ajaza yang artinya melemahkan. Nanti apa hubungannya dengan Al-Quran kita insya Allah akan saya bahas di selanjutnya. Adapun menurut istilah amrun khaliqun lil adah makrunun bitahaddi salimun anil mu'aradah. Sesuatu yang kejadian luar biasa yang diiringi dengan tantangan. Makrunun bitahaddi salimun anil mu'aradah. Tanpa ada satu lawan. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan, yang dibarengi dengan tantangan, yang tanpa ada pun perlawanan dari setiap orang atau yang dilawannya atau yang ditantangnya itu. Nah, bagaimana praktek definisi tadi kepada Al-Quran? Pertama, mukjizat abadi sepanjang masa. Kita tahu sendiri dan mungkin sudah mengetahui dari referensi-referensi yang lain, Al-Quran ini unik dalam arti mukjizat yang berbeda dengan yang dikasihkan atau diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Jika mukjizat-mukjizat yang lain itu hilang dengan meninggalnya nabi tersebut. Ya, ketika Nabi Musa bisa membelah lautan dengan mukjizatnya itu hilang ketika Nabi Musa sudah meninggal. Nah, akan tetapi kalau Al-Quran dia terus khalid atau selamanya sampai ila malanihaya, sampai kiamat ya, ilaman yarithullah ar-rahman alaiha, sampai akhir kiamat tidak akan berakhir. Jadi dengan Al-Quran, walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, sudah 1400 tahun yang lalu, tetapi terus ada sampai sekarang. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran juga susunan kalimatnya yang teratur, yang rapi. Insya Allah pembuktian ini kita sedikit ulama-ulama klasik telah membahasnya. Ya, akan membuktikan bagaimana kalimat Al-Quran ini sangat teratur sekali. Selanjutnya keserasian kata dengan makna. Dan ini sulit sekali seorang atau selain dari Al-Quran atau kalam selain kalamul ilahi mengucapkan kata, mengucapkan lafaz yang sesuai dengan makna. Karena tujuan dari bahasa itu sebenarnya adalah bagaimana pengucapan ini sesuai dengan
apa yang akan kita inginkan. Dan ketika kita bisa mengucapkan, mengatakan sesuatu sesuai dengan makna yang diinginkan, maka orang itu di dalam istilah bahasa disebut baligh. Orang yang sudah bisa bagaimana mentakbirkan, mengucapkan apa yang ada di dalam diri dia. Dan lebih detailnya insya Allah di selanjutnya. Kemudian walaupun Al-Quran, susunan kalimat yang teratur, keserasian kata dengan maknanya, tapi Al-Quran ini mudah dihafalnya, mudah diingatnya. Mudah diingatnya, sudah ribuan orang, jutaan orang di dunia ini hafal Al-Quran. Yang padahal bahasa yang dipakai, gaya bahasa yang dipakai itu sangat mendalam sekali, tetapi mudah, jauh dari perkataan-perkataan yang sulit, yang berfalsafah, berfilsafat, tetapi mudah untuk dihafalnya. Kemudian tadi juga di dalam definisi ada yang diiringi dengan tantangan tanpa ada satupun perlawanan. Dalam beberapa ayat di Al-Quran, ya, Allah menantang secara bertahap untuk membuat seperti Al-Quran, tetapi tidak ada satupun dari kalangan manusia atau jin yang bisa membuatnya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Ustadz Yakin, ya, bahwa ada atau banyak beberapa tantangan dari Al-Quran sendiri, ya, atau dari Allah Subhanahu Wa Taala menantang dari manusia dan jin untuk bisa membuat seperti Al-Quran, tetapi tidak ada. Pertama, meminta atau tantangan untuk membuat seluruh Al-Quran 30 juz langsung, ya. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Di sini tantangan seluruh Al-Quran. Siapa dari kalian yang bisa membuat seperti Al-Quran? Dan ini tantangan pun tidak hanya untuk manusia, tapi untuk jin juga. La ini jitama'atil insu wal jin. Kemudian setelah itu tidak ada orang Arab ataupun selain orang-orang yang ada ketika zaman itu yang membuat seperti Al-Quran. Diturunkanlah menjadi 10 surat saja. Jika kalian tidak bisa seluruh Al-Quran, 10 surat. Am yaqulu naftarah kul fa'tu bi asyri suwarim mithlih. Dengan 10 surat saja dibuat seperti Al-Quran. Waktu syuhada in kuntum shadiqin. Ambillah penolong kalau memang selain Allah itu atau sesuatu yang disembah selain Allah itu bisa membuat seperti Al-Quran. Dan itu pun tidak bisa, akhirnya diturunkan lagi menjadi apa? 1 surat saja. Tadinya seluruh Al-Quran 10 surat, 1 surat saja seperti Al-Quran diminta. Di sini fa'tu bisuratin mim mithli yang tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah, 1 surat saja. Yang tadinya 10 Al-Quran tidak ada, 10 surat tidak ada, kemudian 1 surat saja, walaupun sependek-pendeknya surat An-Nahr, inna a'tainakal kautsar, seperti itu saja. Tidak ada. Lihat bagaimana bukti bahwa Al-Quran itu melemahkan. Maksudnya melemahkan itu tidak ada seseorang yang bisa membuat seperti itu. Tidak ada benar-benar kalau bahasa Arabnya fabuhita alladzina kafaru. Benar-benar tidak bisa sama sekali. Selanjutnya kalau tidak bisa 1 surat, 1 kata saja. Fa'tu bihaditsim mithlihi, ya. Di Al-Quran fa'tu bihaditsim, 1 kalimat yang semisal Al-Quran, bahkan tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Nah, di sini ini bukti bahwa memang Al-Quran mukjizat.